Awal mulanya aku kurang tahu gimana. Tapi intinya pas kejadian kesurupan itu, kakakku salah satu orang yang kesurupan juga. Oke. Dia kesurupan bener-bener yang brutal sampai gigit-gigit orang. Dulu temennya perutnya digigit sampai berdarah. Tapi dia nggak sadar. Ya? Dan dia dipegang sama 4 orang yang badannya bener-bener gede. Jadi dia dipegangin buat kayak supaya nggak berontak. Dan yang kesurupan itu banyak, nggak cuma 1-2 orang. Ada yang lompat-lompat. Dulu bahkan menurut cerita dari kakakku juga ada yang lompat dari lantai 2 ke bawah. Tapi dia nggak kenapa-napa. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel kita Jagat Sukmo. Gua Brisena Dan gua Adit Pramudio dalam segmen ngobrol bareng warga. Dalam segmen cerita warga. Kan karena kita berdua bawaannya kayak ngobrol nih ya. Oke. Padahal di depan kita sudah ada warga-wargi yang mau bercerita di Jagat Sukmo nih. Langsung double. Biasanya kita cuma 1 orang, kita kasih 2. Oke. Iklan itu. Ya. Nah, siapa nih, Bri? Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja lah. Kalau kalian penasaran, ya stop videonya, ada terima resikonya. Jagat Sukmo. Selamat datang di Jagat Sukmo. Boleh perkenalkan dirinya dengan Aku Syifa. Syifa Saya Tantra. Tantra. Iya. Keren namanya Tantra. Oke. Kayaknya suaranya agak kenceng dikit kali ya. Iya. Oke, gimana kesibukannya Kalian nih? sibuknya apa nih kalian berdua? Kerja sih sekarang. Oke. Tapi- Lu sibuknya apa lo? Sibuknya kita podcastan. Kita podcast. Oke, kerjanya di mana nih? Boleh tahu bidangnya? Di hotel sih, salah satu Oh, hotel, tapi bidangnya di kitchen. Tantra, Mas Tantra sama Mbak Syifa. Ini kenapa kalian bisa ada berdua di sini nih di Jagat Sukmo nih? Gimana nih? Kita mau cerita tentang pengalaman pribadi kita waktu sekolah. Iya, Kita nggak di pribadi sekolah. juga sih. Berarti satu sekolah kalian berdua. Satu sekolah, satu kelas. Satu kelas, terus satu apa lagi nih? Satu sekolah. Satu sekolah, Satu jurusan. Satu jurusan, Iya. satu kerjaan nggak? Satu kerja. satu kerjaan. Bener kan? Cocok. Satu visi, satu misi. Aduh. Tuh, caleg. Oh. Oke. Jadi apa yang mau diceritain nih? Jadi Spill lah. ada kejadian horor gitulah di sekolah kita. Gue tuh paling suka sih kejadian horor yang ada di sekolah, Dit. Karena ini ya. Karena kayaknya pasti serem sih. Karena sekolah itu kan aktifnya dari pagi sampai Siang. paling ke sore lah ya. Sore, iya, benar. Malam tuh pasti kan nggak ada orang. Kosong. Biasanya tuh menjadi tempat yang didoyani oleh para Lelembut. lembut itu. Jagat. Nah, gimana ceritanya coba? Lanjut. Gimana? Jadi ini sih sebenarnya lebih ke cerita kakakku ya. Oke. Kan kakakku juga satu sekolah sama aku. Oh. Di tahun 2012 dulu ada kejadian kesurupan massal. Oke. Selama 1 minggu full. Full 1 minggu. Full 1 minggu. 5 hari sih, kan sekolah dari Senin sampai Jumat. 2 harinya libur ya. Iya, 2 hari libur. Oke, lanjut. Jadi ceritanya awal mulanya aku kurang tahu gimana. Tapi intinya pas kejadian kesurupan itu, kakakku salah satu orang yang kesurupan juga. Oke. Dia kesurupan bener-bener yang brutal sampai gigit-gigit orang. Dulu temennya perutnya digigit sampai berdarah. Tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar ya. Dan dia dipegang sama 4 orang yang badannya bener-bener gede. Jadi dia dipegangin buat kayak Supaya nggak berontak. supaya nggak berontak. Oke. Dan yang kesurupan itu banyak, nggak cuma 1-2 orang. Ada yang lompat-lompat. Dulu bahkan menurut cerita dari kakakku juga ada yang lompat dari lantai 2 ke bawah. Tapi dia nggak kenapa-napa. Enggak patah. Nggak patah, sehat. Dia lompat terus dia lari ke pohon-pohon yang ada di sana. Ush, Manjat pohon. monyet dong ya. Iya, seperti itu sih. Cuman dia nggak kenapa-napa, loncat dari lantai 2, bener-bener dari, kan biasanya ada balkon gitu kan. Dia loncat dari situ ke bawah. Oke, Dan lanjut. dia nggak kenapa-napa. Terus. Kejadian itu waktu itu musola di sekolah kita belum bagus lah, belum ada atapnya, masih pakai terpal segala macem gitu Oke. lah.
Terus dikumpulin lah di situ, dikumpulin orang-orang yang kesurupan. Ada beberapa teman-temannya kakakku juga yang badannya gede-gede tuh dipanggil buat megangin. Jadi di situ tuh nggak hilang, jadi kayak didoain segala macem, tetap di situ setannya tetap nempel, nggak mau pergi gitu, nggak mau cabut. Akhirnya pulang cepet, besoknya kayak gitu terus sampai berkali-kali, sampai kakakku ini kayak lemes gitu loh, pulang ke rumah selalu pucet, lemes, nggak ada tenaga gitu, sampai kayak orang rumah juga khawatir, curiga kayak ini orang kenapa gitu kan, kok tiap pulang sekolah lemes pucet gitu, aneh. Akhirnya lapor lah ke pihak sekolah akhirnya nanganin. Selama seminggu full itu libur, seminggu setelah kesurupan itu. Karena yang kesurupan ada yang sampai masuk rumah sakit, ada yang sampai harus diruqyah karena korbannya tuh ada yang digigit, dipukul, bener-bener brutal deh yang para kesurupan itu. Ini yang digigitnya tuh sampai luka banget itu. Berdarah, bener-bener berdarah. Oke. Sampai sobek gitulah. Karena yang ngegigit juga kayak nggak sadar kan, jadi kenceng banget gitu loh ngegigitnya, yang sekuat-kuatnya kali ya. Kayak zombie gitulah. Koyak-koyak gitu ya. Iya, dikoyak-koyak gitu. Terus kesurupan itu kalau di sekolah doang, kalau udah pulang nggak kesurupan lagi? Iya, jadi kan pas udah pulang udah nggak ada siswa lagi di sekolah. Besoknya pas masuk lagi kesurupan lagi anak-anaknya. Berarti sampai maksudnya kan mereka ke sekolah terus mereka kesurupan. Pas pulang sekolah mereka masih kesurupan apa udah sadar? Mereka udah sadar semua. Sadarnya kenapa? Gimana caranya? Jadi kan diiniin sama ustadz yang ada di situ kan. Jadi di sekolah kita emang dari dulu ada satu ustadz gitu. Guru agama juga? Enggak, dia nggak ngajar, dia fokus eksternal ya? Jadi kayak dia yang selalu iniin sholat. Dia ada di jam-jam duha sama zuhur doang lah. Oke. Nah, habis itu udah kan seminggu libur nih. Nah, karena katanya sih selama seminggu itu kayak diiniin lah, dibawa orang pintar ke sekolah buat dibersihin, sekolah dibersihin katanya gitu. Kan sekolah kita juga bangunan gak jelas gitu kan bentukan, jadi kayak awalnya bangunannya satu, terus nanti kayak tahun depannya ditambah, jadi ngacak gitu bangunannya. Pembangunannya nggak serentak ya. Nah, kebetulan di lantai 3 itu ada kamar mandi yang dikunci. Semenjak saat itu sampai sekarang kamar mandi itu nggak pernah dibuka, dan itu kamar mandi selalu nimbulin hal-hal horor gitulah. Kayak siang hari bahkan dia dari dalam ada yang gedor-gedor, iya, ada yang teriak-teriak. Itu selalu di lantai 3 itu, makanya nggak pernah dibuka kamar mandi itu. Itu. Terus? Dulu bahkan kakakku ini benar-benar yang sampai dipanggil sama kepala sekolah buat diruqyah di ruang kepala sekolah, dipegangin sama 5 orang atau 4 orang gitu, karena dia berontak, bener-bener nggak bisa ngendaliin kekuatannya sendiri, kekuatannya lebih kuat dari dia gitu. Terus kejadiannya akhirnya katanya sih rumornya si orang pinter ini nyuruh kepala sekolah buat selalu nanam kepala sapi atau kepala kerbau di lapangan sekolah. Syaratnya tuh ya. Iya. Jadi sampai sekarang sekolah selalu melihara sapi yang tiap tahun dipotong terus ditanam di situ. Sampai sekarang masih ada sapinya, terus abis dipotong beli lagi kayak gitu terus. Sapinya ditaruh di sekolah. Di sekolah, di lapangan kita itu bau sapi karena sekolah kita nyara sapi. Iya, berarti ada kandang khusus ya? Ada. Isi biasanya sapinya 3 atau 2 ekor gitu. Oke. Gitu. Terus jadi tiap tahun tuh pasti ada yang kesurupan. Sampai kamu lulus? Sampai aku lulus. Korbannya teman kita ya? Iya, waktu itu. Oh, berarti setelah kesurupan massal itu baru ada syarat harus pakai sapi. Harus pakai sapi. Mungkin kalau ada yang kesurupan gara-gara lupa kali potong sapinya kali ya. Bisa jadi. Atau kayak mungkin ada yang ngelanggar, soalnya kayak banyak aturannya gitulah di sekolah kita. Kamar mandinya juga yang bawah itu kayak agak horor juga. Kalau massal tuh kira-kira aja tuh berapa orang sih? Kayaknya ada setengahnya dari siswa deh, misalnya siswa 100. Ratusan dong? Iya. Oh, 50? Bisa jadi. Satu angkatan tuh? Satu angkatan bisa jadi. Soalnya emang banyak banget. Buset. Terus itu gimana, Mas? Temen yang ngalamin, salah satu temen dah? Yang salah satu temen itu waktu pas kita udah mulai sekolah. Kan kalau kita dari Siva kan waktu kakaknya. Kakaknya nih. Lupa. Itu 50 orang itu cuma satu ustadz yang ngenanganin. Nggak capek tuh. Tapi kan dia dibantu sama kayak siswa-siswa yang emang ada kekuatan buat megangin, kayak bantu-bantulah gimana gitu. Itu berarti
kakak itu sekitar tahun berapa sih? 2012. 2012 ya? 2012 kejadiannya. Terus Dia- kamu masuk Aku masuk kan 2021. 2021. Itu kejadian masih seperti itu juga? Masih. Jadi emang cerita-cerita dari kakak kelas kita tiap tahun pasti ada. Oke. Tapi pas kita masuk sekolah itu udah nggak apa namanya, udah tidak separah dulu seperti kakak Siva yang alami. Oh, agak Mendingan lah. mendingan lah ya. Nah, Itu gimana tuh? nah, karena di sekolah kita juga jadi yang bukan yayasan Islam itu jadi kayak yayasan Islam. Iya, jadi banyak pembiasan-pembiasan kayak Padahal itu duha. sekolah umum. Iya, duha wajib. Wajib Terus sholat duha. ada Betul. hadis kayak hadis-hadis atau doa-doa yang harus kita hafalin. Iya, semua siswa wajib apa? Wajib hafal, pasti dites satu-satu. Oh gitu. Karena kejadian Antisipasi. itu. Karena kejadian itu. Antisipasi kalau ada kejadian-kejadian lagi kalian udah siap gitu ya. Nah, pas angkatan kalian ini kan satu angkatan ya? Iya. Kejadian apa yang paling serem lah? Waktu itu Apa, Mas? teman sekelas. Gimana Nah, tuh? kenapa tuh? Jadi teman sekelas itu cewek, Hmm. awalnya itu Jadi awalnya dia kehilangan duit. iya kehilangan duit. Oh, Oke. Sekitar Kehilangan duit sekitar 100.000. Iya, 100.000. Hmm. Dia kayak nuduh lah. Orang itu kebetulan saya. Oh, itu tuh Mas Tantra. Sebelumnya memang ada orang yang dituduh juga karena kebetulan dia emang habis kena kasus juga kan. Jadi dia Oh, jadi dituduh. curiganya ke orang itu gitu. Terus kayak target keduanya dia. Itu saya. Kenapa kamu? Kebetulan Karena emang karena di sekolah saya dibilang kayak ya cukup bandel lah gitu. ya terus kayak dia habis ceritanya habis benerin handphone lah, handphone dia habis rusak. Terus si ini orang yang kehilangan duit curiga karena kok dia bisa sih benerin handphone padahal dia sebelumnya katanya nggak ada duit gitu. Gimana tuh Mas? Terus tadi? Terus teman saya ini duduk saya, akhirnya saya ditanya lah sama guru saya, kamu ambil uang ini apa enggak? Nggak ada yang ngaku kan lu, ya, saya juga nggak rasa ngambil. Akhirnya salah satu guru saya ini cowok, karena ya udah kayak ribut gitu. Akhirnya dia bilang, kalau misalkan gak ada yang ngaku, saya mau ngetes biar penunggu sini yang nunjuk. Iya. Suset. Pokoknya nunjuk. Yang bilang guru ya tadi ya? Iya guru. Jadi kita Sampai dikumpulin ngomongin di gitu? kelas. Nah, kita Kita dikumpulin di kelas, duduk di bangku masing-masing. Terus kita disuruh buat diem, nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa-apa, ngelihat ke dia aja. Awalnya kita disuruh baca Al-Fatihah dalam hati. Habis itu dia kayak baca-baca gitu ya, ditemenin satu kayak OB gitu kan ya. Iya, ditemenin sama office boy. Akhirnya kita percaya nggak percaya ya, itu kayak dia nanya, dia manggil. Untungnya bukan saya yang dipanggil. Iya, ada Dia beberapa manggil. kandidat gitulah yang dipanggil. Ya, yang dia. manggil siapa? Gurunya, guru ini. Karena katanya dia dengar suara gitu. Enggak. Enggak, karena yang dia bilang katanya kalau misalkan nggak ada yang mau ngaku, biar dia tubuhnya dia Dimasukin. biar terus ditunjuk ditunjuk lah. sama penunggu situ siapa yang ngambil gitu. Terus Pokoknya ada sekitar 4 orang yang ditunjuk, dipegang tangannya ya. Dipegang tangannya, akhirnya ada satu orang yang dipegang tangannya nggak mau lepas. Jadi katanya tuh kata gurunya pas dari tua, kalau misalkan tadi saya tunjuk harus maju dan saya pegang tangan yang nggak mau lepas, berarti itu orangnya. Nah kebetulan teman saya ini dia pegang tangannya, yang dia masih normal, masih kayak dia kayak panik karena juga bukan dia sebenarnya pelakunya. Wah, bukan dia? Bukan. Salah dong itu. Nah, Bukan. Cerita dulu. terus pas dia dipegang, tiba-tiba dia kesurupan. Enggak, sebelum itu jadi sebelum dia kesurupan kan dipegang nih. Lepas gurunya pergi nih. Gurunya pergi, ada sekitar 3 orang yang ngerasa berat banget badannya, mual-mual berat, pokoknya yang kayak aneh lah gitu. Yang satu cowok, yang 2 cowok, siapa deh? Yang dua cowok. Dua cowok, yang satu satu cewek. Yang ceweknya ini yang uangnya kehilangan. Iya. Malah dia yang kesurupan. Nah terus si cowok ini, salah satu cowok ini udah sampai muntah-muntah lah, mual-mual gitu. Kita kan yang nggak kenapa-napa nolongin dong. Nah akhirnya yang cewek ini tiba-tiba dia udah bilang dia emang katanya anaknya rentan gitulah, rentan kesurupan. Terus dia bilang ke saya, kan aku di sekolah dipanggil JJ. J, tolong pegangin gue ya. Gue ngerasa kayaknya bentar lagi deh. Dia ngomong gitu, bingung kan? Kenapa nih anak? Terus tiba-tiba nggak lama, pas banget guru udah pada pergi, dia kesurupan ya, teriak-teriak, kesurupan, nangis, teriak-teriak. nangis dulu awalnya. Awalnya nangis, abis nangis udah kelar, tiba-tiba kakinya dia nggak bisa diem, terus dia bilang kaki saya nggak bisa diem. Iya, kaki dia masih saya." sadar tapi tubuhnya tuh udah Gerak sendiri. dikendalin. Oh dia kayak gerasak gerusuk, terus dia ngomong, Ji kaki gue, terus aku bingung kan, iya kenapa kaki lu? Kaki gue nggak bisa berhenti, tolongin, terus itu gak usah berhenti, dia tuh Dia ngapain gerak dia? kayak gimana sih? mau nggak- lari gitu. Kan dia duduk posisinya kan, tapi kakinya tetep gerak gitu loh, nggak mau berhenti, pokoknya ada aja gerak gitu. Akhirnya
aku minta tolong sama temen aku buat panggilin guru tadi, panggil lah. Di situ dia udah histeris banget ya, udah kesurupan banget lah, histeris banget. Akhirnya awalnya didoain gitulah sama nih guru, didoain segala macem. Udah nih, udah mulai sadar dia, udah dikasih minum segala macem. Terus gurunya pergi lagi kan, hilang. Nih anak udah mulai kambuh lagi. Terus aku bawa dia ke bawah, niat aku mau bawa, kan itu di lantai 3, mau bawa dia ke ruang guru. Lantai 3 itu yang aku bilang tadi kamar mandi dikunci terus. Nah, aku bawa dia ke ruang guru di lantai 2. Tapi di jalan dia udah histeris lagi, gurunya hilang, nggak tahu kemana, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya pas ketemu dibawa ke kelas, itu udah heboh ya. Satu angkatan udah pada ngerubunin kelas kita. Dia dipegangin, itu nggak bisa diem lah, bener-bener teriak-teriak, marah-marah. Terus kayak ya udah, akhirnya gurunya kewalahan sendiri ya. Iya, karena guru kewalahan. Karena dia kan yang memanggil itu. Iya, dia yang manggil. Terus akhirnya gimana, Mas? Akhirnya yang ustadz yang biasa nanganin ini Di sekolah? akhirnya datang, akhirnya baru bisa lepas. Dan langsung dipulangin juga. Iya, langsung dipulangin. Pelakunya siapa jadinya? Plot twistnya, jadi Gurunya yang ngambil. jadi ceritanya setelah beberapa hari, setelah dia nuduh sana sini, kan baju yang dia pakai tuh hari Selasa dicuci. Aduh, ketinggalan duitnya ada di kantong. Ternyata pas dia lagi setrika ada di kantong dia. Tunggu, ulangi deh, gimana? Jadi kan dia hari Selasa kejadiannya kan, Hari Selasa pas duitnya kejadian. hilang. Dia ngakunya tuh awalnya di dompet, digulung-gulung, duitnya di dompet lah, pokoknya di dalam diselipin banget. Tapi ternyata ada di kantong dia lupa. Iya. Dan plot twistnya yang kesurupan, Dia itu yang juga kehilangan duit. Iya, Oh iya, karena duitnya ada di berarti dia benar. mungkin ya. Maksudnya yang penunggunya mau nunjukin. Iya, duitnya sama ada dia, makanya diselupin dia, bener-bener. Kan bener kan, ntar siapa yang ngambil kesurupan kan gitu kan. Bener. Ternyata dia sendiri. Mana sih temennya tuh? Plot twist ya. Plot twist. Lucu juga dijadiin cerita ini, Malah film jadi- pendek. Kocak, bagus tuh ceritanya tuh. Kocak sama lucu sama serem juga. Terus gimana, Mas Tandra? Kalau dari saya teman sih. Nah. Jadi kayak jadi abang alumni waktu itu lagi nongkrong. Kayak kita cerita tentang sekolahnya, waktu itu dia pernah ngalamin kejadian. Jadi dia itu jurusan TKJ. Jadi kalau Apa tuh TKJ? teknik komputer Tadi jaringan. teknik Teknik jaringan jaringan komputer. TJK dong. TKJ. Teknik Teknik komputer teknik jaringan. komputer dan jaringan. Teknik komputer dan betul. jaringan. Iya bener Iya. TKJ. Iya, bener. Kalau TKJ itu bukan JJ ya. iya, bukan. Kalau Beda TKJ, dong. iya, kalau TKJ itu karena dia jurusannya beda sendiri, jadi itu dia gedungnya Bisa. Mojok pasti. Iya, Nah. jadi itu khusus TKJ karena ada lab komputer juga. Oke. Kalau kan. ada komputer. Nah, Terus? waktu itu katanya dia kelasnya itu di lantai 3 juga. Karena gedungnya mojok di lantai 3 jadi sepi. Nggak ada yang laluin lah, karena Iya, itu cuma nggak ruangan laluin. dia doang. Jadi cuma kayak khusus TKJ. Jadi kan itu disebutnya gedung A. Jadi kalau gedung B sama C itu ada 2 jurusan kan, rame. Kalau tadi di gedung A ini cuma TKJ tok doang sendiri. Khusus ya. 3 lantai khusus buat komputer. Iya, Iya. khusus komputer, khusus ruangan dia lah buat khusus TKJ-TKJ-an. jurusan TKJ pokoknya. Dia ngalamin di lab komputer, katanya dia lagi praktek, tapi waktu itu sholat zuhur. Karena sekolah kita kan harus pembiasaan sholat Iya, bareng, wajib. Nah dia ini niatnya nggak pengen sholat, Oh, ya. Terus dia di lab gitu aja. nggak kemana-mana gitu lah ya. Iya, nggak Sendirian kemana-mana, tuh. sendirian. Ah. Udah gedungnya sepi, Mojok. mojok sendirian. Lantai 3. Lantai 3. Kira yang lain turun, dia sendirian di situ. Nah pas dia lagi asik main komputer, dulu katanya dia lagi main point blank. Oh, PB. PB lagi zaman PB. Karena dia sendirian sengaja tuh suaranya Gedein. gedein namun dia lagi main, katanya lagi main point blank. Tiba-tiba dia madepnya belakangin pintu kaca. Oke. Kaca. Oke. Nah, karena dia suaranya kenceng, nggak katanya ada yang ngetok-ngetok kaca. Tok. Dia pikir guru. Pas dilihat nggak ada orang. Akhirnya sempat ngecek, buka pintu ngecek, kayak ngecek kanan katanya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia lanjut main game. Masih main game terus diketok-ketok lagi. Dia langsung refleks nengok, nggak ada orang. Akhirnya dia mulai takut tapi dia katanya cuek. Dia cuek, tetap asik lanjut main game tadi. Akhirnya itu lampu dimatiin. Tapi dipikir mati lampu tapi isinya masih nyala. Masih nyala, oke. Masih nyala. Terus Udah mulai ketakutan tuh dia.
benar-benar ketakutan. Dia matiin PC untuk nyusul yang lain sholat ke bawah. Pas dia pengen sholat ke bawah, jadi dia udah posisi jalan turun ke tangga nih, mau ke lantai 2. Kan di lantai 3 tuh katanya ada suara. Apa? Suara kayak wah gitu, suara kayak aneh gitu. Nggak jelas gitu lah, suara abstrak gitu. Suara aneh. Akhirnya udah selesai jadian itu, pas pulang katanya dia ketiduran. Di lab? Di lab lagi. Di lantai itu lagi? Iya, di lantai 3 lagi. Dia ketiduran. Gak ada yang bangunin teman-temannya? Nggak ada. Karena mungkin usil apa namanya cowok kan. Usil, iseng. Dia ketiduran di situ. Kondisi udah pada mati semua, lampu mati. Wah kebayang sih itu mah. Lampu mati. Nah, dia ada nepuk pundaknya. Dipikir guru. Akhirnya dia kebangun pas turun. Dia pengen turun, kelupaan ambil tas laptopnya. Pas ambil tas laptopnya, jadi tas laptop itu kayak di kolong meja gitu kan. Kolong meja, pasti pengen ngambil gini, tangannya ada yang narik. Itu jam berapa tadi aku tidur? Sore. Jam Menjelang maghrib lah, karena kan sekolah kita pulang jam 3. Mau dikerjain sama teman-teman. Iya, karena dia ketiduran. Ditinggal beneran. Ditinggal beneran. Pas dia ngambil tangannya ke bawah gitu, tangannya udah narik. Tangannya udah narik. Pas dia pengen nengok gini, cuma tangan doang. Oh, dilihat Kelihatan. Padahal ininya tembok ya, ini tembok, itu tuh tangan, tadi tangan doang. Tapi emang horor sih, kayak kita sering ditongolin beberapa kali. Waktu itu juga pernah, kan ceritanya ada kejadian persami perjusa gitu lah. Nah, di sekolah, di lapangan sekolah. Jadi sekolah kita tuh nggak langsung nyatu sama lapangannya. Jadi ini sekolah, ini jalanan gitu, ini baru lapangan. Oh, nyebrang dong. Nyebrang. Jalanannya jalan umum. Jalanan umum, tapi kayak gang gitu lah, nggak yang gede banget. Cuman buat satu mobil gitu. Ceritanya persami lah. Kan ada kayak jerit malam gitu kan. Jadi jerit malamnya itu keluar dari lapangan, keluar dari sekolah lah pokoknya. Pulang dari situ anak-anak kesurupannya juga banyak, gak cuma 1-2. Dan kebetulan ustadz di situ nggak bisa nanganin, yang biasa nanganin tuh dia nggak bisa, kewalahan, jadi nggak bisa nanganin sama sekali. Mereka pada nggak hilang, akhirnya manggil dari luar ya. Dari ustadz keluar. Terus kayak ya udah si kepala sekolah ini baru ingat kayak ada hal-hal yang katanya pantangannya dilewatin ya. Jadinya kurang tahu deh apa, soalnya waktu itu nggak disebutin, tapi kepala sapi bukan itu pasti itu setiap pasti tahun ada. pasti. Tapi waktu itu si kepala sekolah cuma ngomong kayak kita nggak boleh teriak-teriak lah, pokoknya nggak boleh ngeganggu mereka lah, mereka ngerasa keganggu sama kita. Gila serem sekolahnya nih. Sering Sampai ada ditongolin. kepala kerbau gitu. Serem banget. Itu udah pasti kita setiap tahun. Sebenarnya sampai hari ini tuh sapi itu masih ada? Masih. Atau kerbau itu ada? Masih piara. pasti kalau nggak 3, 2 tiap tahun. Tiap Idul Adha dipotong. Nah pertanyaannya adalah kalau kepalanya dipotong, itu dikubur di mana aja? Ada di lapangan. Ada Di tanah situ-situ yang- aja? ada tanah, space tanah yang emang nggak dicor, nggak diapa-apain, itu buat ngubur kepala. Berarti banyak kepala sapi di situ. Tulang-tulang lah. Iya, berarti banyak kuburan kepala sapi. Kita Dagingnya kemana dagingnya? Dagingnya dibagiin. Biasanya kayak Kayak lagi kurban nih, lagi Idul Adha. Kepalanya yang ditaruh. Kepalanya dikubur, dagingnya dibagiin. Oh, dagingnya tetap bisa dibagi-bagiin. ke siswa atau keluarga, masih ada sisa gitu, keluarga dapet. Oh, gak dikira tuh dagingnya ya nggak digunakan gitu, karena kan buat persembahan kan. Sekalian ini Idul Adha motongnya. Oh, Jadi gitu. Dulu kita sering kayak waktu itu mau ngambil apa gitu ke sekolah, cuman emang kejadiannya malam, ketinggalan urgent gitu, mau ambil ke sekolah, ditongolin ya dari lantai 3. Yang Apa? Tolongin apa? orang ngeliatin ke bawah yayasan, jadi ada gedung khusus yayasan gitu. kayak wisma gitu. Tapi itu emang nggak digunain, berfungsi. nggak berfungsi, cuma lantai 1 ya, tapi itu kan kayak kantor buat tamu gitu kan. Jadi atas kan itu ada 3 atau 4 lantai, itu nggak digunain sisanya, udah nggak aktif lah, udah lama, udah dikunci. Nah itu dari atas, dia jendela paling atas emang selalu kebuka kan, nggak pernah ditutup. Nah itu selalu ditongolin dari situ. Orang pria, cowok, apa? Cewek, ngeliatin terus Dan tiap emang cewek. malam. Jadi Miski. emang nggak pernah ada yang lewatin sekolah itu. Kalau udah malam pasti nggak ada yang berani lewat. serem banget. Dan emang Serem. warga sekitar sekolah itu emang mengakui Oh, berarti nggak cuma siswa-siswinya aja ya? Iya. Warga juga udah biasa. warga sekitar yang dekat sekolah juga sering digangguin. Padahal warga sering lewat situ ya? Masih sering juga? Masih. Wah gila itu. Makanya kan jadi ada pembiasaan kayak hafalan-hafalan surat. Tapi dengan
ada pembiasaan itu mereka tetap nongol juga. Tetap ganggu. Masih. Masih, apalagi di kamar mandi yang tadi aku bilang ya. Itu iya, pasti iya. masih ganggu sampai sekarang. Wah, gila juga tuh. Halaman. Berarti selain sekolah kan kalian satu kerjaan nih. Ini di tempat kerja juga ada kejadian-kejadian yang horor. Ada. Tunggu deh, dipotong. Kalian berdua nih sensitif nggak? Aku kalau ngerasa bisa, tapi kayak kalau ngeliat nggak jelas gitu loh, nggak yang. Oh Enggak. nggak secara fisik jelas gitu ya? Enggak. Kalau Mas Tantra? Kalau aku awalnya nggak peka, tapi karena waktu itu pernah Ada something. jadi bisa ngeliat. Tapi sekarang udah enggak sih, tapi jarang, tapi sekelibet masih sering lihat. Ya. Oh, oke. Sekelibet renang sampai bisa ngelihat. Terus nih kejadian apa selain di sekolah?